Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang KIP atau PIP, Program Indonesia Pintar, di mana ya masih banyak banget kasus perihal tentang aktivasi PIP. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih cara aktivasinya, dokumennya apa aja? Terus ya, apakah kalau saya telat aktivasi dananya masih bisa diambil Mas Eka? Karena banyak banget para warga sekolah yang ternyata baru ngecek di tahun sekarang atau saat ini ya, wah saya ternyata tahun 2024 kemarin menerima PIP nih, ada nih statusnya aktivasi tapi dananya sudah dikembalikan ke kas negara. Apakah ini bisa diaktifasi dan bisa diambil Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kita bahas dari cara aktivasinya terlebih dahulu ya, agar para warga sekolah memahami ya, apa sih sebenarnya siapa yang harus aktivasi ya. Itu dulu, siapa yang harus aktivasi. Yang harus aktivasi adalah warga sekolah yang masuk di dalam SK nominasi. Apa itu SK nominasi Mas Eka? SK nominasi adalah di mana para warga sekolah sudah ditetapkan sebagai penerima PIP tapi belum memiliki rekening, maka masuk di dalam SK nominasi terlebih dahulu. Oke, setelah masuk nominasi, maka kewajiban para warga sekolah harus melakukan aktivasi. Kemana melakukan aktivasinya Mas Eka? Aktivasi dilakukan oleh para warga sekolah ke bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dalam hal ini, ya untuk jenjang SD dan SMP biasanya menggunakan Bank BRI. Kemudian untuk di jenjang SMA dan SMK serta sederajatnya biasanya menggunakan Bank BNI. Nah, kedua bank tersebut itu ditunjuk sebagai penyalur dari PIP. Nah, untuk teman-teman yang berada di Aceh, semuanya menggunakan BSI. Dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu semuanya menggunakan BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau para warga sekolah ngecek masuk dalam SK nominasi, maka para warga sekolah wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu agar rekeningnya aktif. Ketika rekeningnya aktif, baru dananya bisa masuk. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana caranya melakukan aktivasi Mas Eka? Caranya untuk melakukan aktivasi, ketika para warga sekolah sudah ngecek di WPIP seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya, ya, cara mengecek PIP. Ketahuan nih masuk nominasi, maka para warga sekolah minta surat pengantar dari sekolah. Oke, minta surat pengantar dari sekolah untuk kemana? Untuk ke bank penyalurnya. Tadi yang sudah Mas Eka sampaikan bahwa yang jenjang SD, SMP itu biasanya ke BRI, dan SMA itu biasanya ke BNI, dan SMK juga BNI. Yang Aceh berarti teman-teman di Aceh ya, dari SD, SMP, SMA, dan SMK ke BSI. Nah, setelah minta surat pengantar dari sekolah, bawa ke bank tersebut, nanti di bank itu akan diaktifasi. Ya, apa tandanya dari aktivasi tersebut Mas Eka, atau sudah teraktivasi itu tandanya apa? Tandanya adalah para warga sekolah sudah diberikan buku tabungannya. Apakah dananya bisa langsung cair Mas Eka saat itu juga, atau harus menunggu lagi? Nah, ada yang bisa langsung cair, ada juga yang harus menunggu. Yang bisa cair adalah biasanya teman-teman yang masuk di dalam SK relaksasi. Nah, relaksasi ini biasanya setelah masuk di dalam SK nominasi, dia direlaksasi ya. Jadi dananya sudah masuk tapi belum bisa dicairkan ya. Nah, ketika sudah diaktifasi, dananya bisa langsung masuk dan bisa langsung dicairkan. Itu teman-teman yang masuk di dalam SK relaksasinya. Jadi nominasi masuk di dalam pemberian relaksasi ya. Kalau misalkan sudah diaktifasi tapi dananya belum ada, tinggal tunggu. Biarkan nanti masuk di dalam SK pemberian. Kapan? Tinggal dicek secara berkala. Yang jelas, PIP hanya pemberiannya dalam 1 tahun itu 1 kali. Lantas, dokumen apa aja yang harus dibawa ke bank Mas Eka untuk melakukan aktivasi? Karena bingung. Nah, yang pertama ya, dokumen yang harus dibawa pastinya adalah kartu keluarga atau kependudukan ya, kartu kependudukan atau identitas kependudukan dari orang tuanya ya, dan juga dari siswanya ya, atau ya warga sekolahnya, siswanya ya, muridnya ya.
Kalau misalkan dia di bawah umur atau masih belum cakap umur, maka ini wajib didampingi oleh orang tuanya dan membawa anaknya, ya, agar bisa kelihatan, agar tidak disalahgunakan, ya. Nah, berarti dokumen kependudukan orang tua dan dokumen kependudukan si anak juga harus dibawa, ya, asli maupun fotokopi. Datang ke bank penyalurnya. Nah, itu aja dokumennya, nggak perlu bawa apa-apa lagi, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah dapat buku tabungan dan sudah dicairkan, jangan lupa untuk datang ke sekolah. Wah, mau ngapain nih datang ke sekolah? Jangan-jangan buat ini nih, enggak, ya. Jangan menyalahartikan dulu, ya. Jadi datang ke sekolah, lapor ke sekolah untuk melakukan konfirmasi. Loh, apa urusannya konfirmasi ke sekolah, Mas Ika? Karena hal tersebut, ya, harus dilakukan oleh sekolah di sistem si pintarnya seperti ini. Nah, itu sekolah harus melakukan konfirmasi. Bagaimana sekolah melakukan konfirmasi kalau, ya, warga sekolahnya tidak lapor? Setelah dapat nggak lapor, apa udah cair apa belum, kita nggak tahu, ya. Jadi jangan langsung berpikiran, oh, wah, datang ke sekolah pasti ini disuruh ngasih duit apa segala macam. Enggak, ya, karena masih ada tuh kewajiban para warga sekolah untuk melaporkan ke sekolahnya agar sekolah melakukan konfirmasi di sistem si pintarnya itu, ya. Jadi itu tadi cara melakukan dan dokumennya. Lantas, pertanyaan yang terakhir yang paling banyak para warga sekolah tanyain adalah, Mas Eka, kalau telat aktivasi bagaimana? Ya, jadi biasanya aktivasi dipanjang banget, ya, diberikan waktunya cukup panjang biasanya, ya. Dari tahun sebelum-sebelumnya itu biasanya habis di bulan Maret, ya, akhir Maret itu sudah habis. Jadi kalau misalkan 2024 kemarin menerima, ya, contoh misalkan ditetapkan di bulan Agustus, ya, 2024, ya, masuk nominasi, kemudian baru tahunya di bulan Januari 2025 masih bisa diaktifasi nggak, Mas Eka? Selama batas waktunya masih diperpanjang, karena yang di 2024 itu terakhir tanggal 31 Maret kalau tidak salah, ya, apa Februari, Mas Eka lupa, itu masih bisa. Tapi setelah lewat itu maka dananya dikembalikan ke kas negara, gitu. Jadi kalau memang benar-benar belum melakukan aktivasi dan ketika dicek di status PIP-nya ternyata dikembalikan ke kas negara, ya memang berarti belum diaktifasi. Jadi dananya tidak bisa diambil. Ya, apakah bisa diaktifasi? Percuma. Diaktifasi dananya juga nggak ada. Buat apa? Ya, makanya para warga sekolah di konten-konten sebelum itu Mas Eka selalu mengingatkan, ayo yang belum aktivasi segera lakukan aktivasi agar dananya bisa diambil, dananya bisa dikeluarkan. Yang penting udah diaktifasi aja terlebih dahulu, ya. Masalah nanti dapatnya di kapan, bulan apa, ya nggak masalah, yang penting sudah diaktifasi agar dananya tidak dikembalikan ke kas negara. Syukur kalau dananya dikembalikan ke kas negara, artinya balik lagi ke negara. Tapi banyak juga, ya, yang diaktifasi tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan siswanya. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, ya. Jadi dari mulai tadi cara melakukan aktivasinya, dokumen yang harus dibawa pada saat aktivasi, dan kalau memang belum melakukan aktivasi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan atau lewat dari batas aktivasinya, maka dananya tidak bisa dikembalikan, dananya tidak bisa diambil dan dikembalikan ke kas negara, ya. Apakah dana yang sudah diterima, Mas Eka sudah melakukan aktivasi dan sudah masuk di dalam SK pemberian, duitnya juga ada di ATM, duitnya juga ada di buku tabungan. Nah, kalau saya kumpulin, nggak saya ambil, duitnya bisa hilang nggak? Nggak, ya, kecuali, ya, PIN ATM-nya dipegang orang lain, buku tabungannya dipegang orang lain. Nah, itu baru bisa nanti duitnya hilang. Makanya itu para warga sekolah yang buku dan ATM-nya mungkin, ya, ditahan oleh pihak-pihak sekolah, ambil. Dan itu pihak sekolah nggak ada kewajiban menahan buku tabungan dan ATM dari KIP atau PIP-nya. Balikin sekarang atau Anda nanti akan viral. Ya, jadi kalau misalkan ditahan oleh sekolah, ambil, minta aja, ya. Karena sekolah tidak memiliki kewajiban untuk menahan buku tabungannya, dan PIP tidak diperuntukkan untuk membayar SPP. PIP diperuntukkan untuk keperluan
sekolah dari siswa yang menerima PIP, bukan untuk membayar SPP. Jadi hati-hati sekolah, kalau misalkan keluar PIP-nya lalu dipotong untuk SPP, itu sekolahnya sudah melanggar peraturan. Laporin aja. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.